Selamat pagi teman-teman. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun 2020 adalah tahun yang benar-benar sulit untuk kita semua. Di mana kita mengalami banyak sekali kehilangan. Dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, teman kita, bahkan planning yang sudah kita buat tahun 2019 untuk tahun 2020. Tetapi Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Masa yang sulit ini akan berlalu jika kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Jika kita melihat di tahun 2020 dan bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun sulit, aku mengajak teman-teman untuk merenungkan lagu ini, Walau 1000 Rebah. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Berita anugerah kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan mau kita percaya bahwa Dia yang pegang masa depan kita. Walau sulit, berat, dan ragu, tapi percayalah bahwa mukjizat itu nyata. Aku mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat
sangat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terimalah ibadah kami yang kami haturkan melalui pujian, penyembahan, dan doa kepadamu, ya Allah Tritunggal. Dan saat ini kami berdiam diri, kami rindu mendengar Engkau berbicara kepada kami. Mengajar kami akan firman-Mu yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Terangilah kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat melihat kebenaran itu dan melakukannya dalam masa muda kami. Ajarlah kami ya Bapa, karena kami siap mendengar demi nama Yesus, firman yang menjadi manusia itu, yang tinggal diam di dalam kami. Dialah Allah Immanuel itu. Kami berdoa. Amin. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kita melanjutkan Bible study kita dari Kisah Rasul pasal 12 pada hari ini. Tapi sebelumnya kamu mungkin pernah mendengar ungkapan believe it or not. Salah satunya dari acara televisi yang memperlihatkan hal-hal yang aneh, yang gak masuk akal, dan seringkali diakhiri dengan ungkapan believe it or not. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tujuannya untuk menghibur penonton dengan fakta-fakta yang unik itu. Alkitab kita juga penuh dengan kisah-kisah nyata yang unik. Extraordinary events, special moments, mujizat-mujizat penyelamatan yang ajaib sekali. Yang tujuannya bukan hanya untuk menghibur, menguatkan kita, tetapi justru Allah merindukan lewat peristiwa-peristiwa itu, setiap kita dapat melihat Allah dan pekerjaannya di balik sejarah manusia. Bahwa kuasanya nyata, pekerjaan tangannya begitu ajaib. Dan dengan itu kita bisa makin mengenal Dia, makin percaya kepadanya, dan makin mengandalkan Dia. Tapi pertanyaannya, apakah ini adalah hal yang mudah kita lakukan? Ternyata tidak. Ini tidak gampang untuk dilakukan. Apalagi dalam situasi-situasi yang sulit. By the way, dalam masa pandemi seperti ini, ada banyak orang sudah hopeless, ya sudah helpless, terkena dampak COVID yang begitu menyulitkan. Di sisi lain, orang juga kebanyakan sudah tidak peduli terhadap apapun. I don't care. Tidak peduli terhadap apapun, termasuk janji dan jaminan bahwa Allah menyertai kita, bahwa kuasa Allah itu nyata. Tetapi pada hari ini, Tuhan ingin menyatakan kembali firman-Nya kepada kita, pesannya untuk kamu semua. Nah, salah satunya dari perikop yang akan kita baca dari Kisah Rasul 12, Kisah 12
ayat 1 sampai 19. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Nah, setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kamu bisa bayangin ya gimana hebohnya. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Yakobus yang dimaksud ini bukan Yakobus Rasul, karena di ayat yang kedua, Yakobus Rasul, saudara Yohanes, sudah dibunuh dengan pedang. Ada kemungkinan Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus, yang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus dan yang menulis surat Yakobus. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Haleluya. Teman-teman yang terkasih, yang pertama kita akan melihat situasi sulit yang dialami oleh gereja mula-mula. Ayat 1-3. Jadi sampai pasal 11 ini kita sudah membaca bahwa Injil makin tersebar. Filipus misalnya menginjili sida-sida dari Ethiopia dan terus melayani sampai Samaria. Demikian juga Petrus melayani Cornelius. Injil makin tersebar. Walaupun demikian, gereja akhirnya sampai juga pada satu situasi yang sulit, di mana Herodes bertindak dengan keras. Review sedikit, Herodes ini bukan nama orang, bukan nama seorang raja, tetapi gelar. Gelar seorang raja. Ya, Herodes ini adalah Herodes Agripa yang pertama, cucu dari Herodes Antipas yang ikut mengadili Yesus. Jadi ada banyak Herodes ya. Ada Herodes Archelaus ya. Ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, Herodes Filipus, ada Herodes Agripa I, nanti ada Herodes Agripa II. Nah, Herodes ini rupanya ingin populer, ingin mengambil hati orang banyak, dalam hal ini orang Yahudi yang tidak menyukai orang-orang Kristen, sehingga dia membunuh Yakobus dengan pedang di ayat yang kedua. Yakobus siapa? Tadi saya katakan, Yakobus salah satu dari 12 rasul. Salah satu dari 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Entah kenapa target Herodes yang pertama adalah Yakobus. Mungkin ya, Yakobus itu orangnya rada vokal. Ya, kamu ingat bahwa Yakobus dan Yohanes disebut sebagai Boanerges, anak-anak guru. Mereka putra-putra Zebedeus. Jadi bayangkan ketika mereka ngomong, suara mereka begitu menggelegar. Temperamen mereka itu beringasan, yang mudah meledak. Pernah ada satu kota di Samaria, kota ini menolak Yesus untuk datang ke sana. Dan apa yang dilakukan 2 bersaudara ini? Mereka minta sama Yesus, "Guru, apa perlu kami meminta Tuhan mengirim petir atau mengirim api dari langit untuk membinasakan kota ini?" Waduh, ini mungkin memang temperamen yang mudah meledak-ledak begitu ya. Yakobus ini mungkin rada vokal ya, sehingga menjadi target pertama. Nah, di tengah kondisi yang seperti ini, orang Kristen mungkin jadi bingung dan bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan gak bebaskan Yakobus? Dia kan salah satu pentolan kita. Kenapa malah dibunuh? Jadi sulit sekali ya untuk melihat bahwa Tuhan bekerja dalam situasi atau kondisi yang sulit, penuh dengan penderitaan, aniaya. Apalagi ketika Herodes melihat bahwa membunuh Yakobus itu ternyata menyenangkan hati orang-orang Yahudi di ayat yang ketiga. Maka dia melanjutkan dengan menangkap Petrus. Tepat pada hari raya roti tidak beragi. Nah, ini adalah hari raya yang penting, teman-teman. 7 hari lamanya kamu nggak boleh makan roti yang beragi. Nah, puncak dari perayaan ini adalah hari raya Paskah, Passover, ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini perayaan yang amat sangat penting dalam agama Yahudi. Jadi eksekusi Petrus itu ditunda sampai hari raya Paskah selesai. Ingat, ini adalah perayaan besar orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu biasanya berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Nah, saya membayangkan ya, mungkin waktu Yakobus dipenggal itu dilakukan secara tertutup. Tetapi Herodes berencana untuk mengeksekusi Petrus kali ini di hadapan publik, di muka umum. Maka pasti Herodes akan memerintahkan penjagaan Petrus itu ekstra ketat. 24 jam, seminggu, dengan 4 regu jaga.
Masing-masing regu terdiri dari 4 orang yang bertugas selama 6 jam. Nah, jadi shiftnya itu 6 jam ya. Tiap 6 jam itu diganti ya. 4 orang regu jaga. Nah, kalau kamu jadi jemaat, apa yang akan kamu pikirkan? Apa yang akan kamu lakukan? Bisa jadi kamu tambah bingung. Yakobus sudah dibunuh. Sekarang Petrus ditangkap. Mungkin sekarang kamu ketakutan. Kamu mungkin marah sama Tuhan. Mungkin kamu kecewa. Atau mungkin kamu saking takutnya kamu nggak berani keluar. Kamu di rumah saja begitu ya. Nah, kalau kamu jadi Petrus gimana? Mungkin ya ketika kamu merasakan jadi Petrus, kamu berpikir bahwa inilah akhir dari perjalananmu. Akhir dari pelayananmu. Maka lebih baik pasrah saja. Menyerah saja. Nah, tetapi kita melihat ya, bukan itu yang dilakukan jemaat. Jemaat mendoakan Petrus dengan tekun kepada Allah. Waduh ya, jemaat ini mendoakan Petrus dengan amat sangat tekun. Walaupun Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Walaupun Petrus ditahan di penjara, tetapi jemaat dengan tekun berdoa. Without ceasing, prayer. Sungguh-sungguh. Tidak berkeputusan. Mengerahkan segala sesuatu yang dia bisa. Keren ya. Di saat doa menjadi sesuatu yang gak ada gunanya. Habis gimana? Udah hopeless. Ngapain berdoa? Tetapi ketika doa dengan tekun dilakukan, ternyata Tuhan bisa bekerja. Bahkan Tuhan bekerja luar biasa. Kisah Rasul berulang-ulang kali mencatat hal ini. Bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang berdoa. Kita gimana ya? Kita seringkali mendoakan orang lain hanya kalau kita ingat. Kalau kita lupa ya kita tidak mendoakan. Itu pun juga mendoakannya sekali dalam sebulan. Nanti kalau ingat baru mendoakannya lagi. Tetapi jemaat mendoakan Petrus dengan tidak berkeputusan, dengan tekun. Sekarang kita lihat Petrus ya. Pada malam sebelum dia dieksekusi. Esoknya dia dieksekusi teman-teman. Ayat 6. Petrus tidur di antara para penjaga. Bayangin. Dia tahu Yakobus sudah dipenggal. Dan besok giliran dia. Tapi toh dia bisa tidur. Memang Petrus itu Alkitab beberapa kali mencatat ya. Petrus ini tukang tidur, teman-teman. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan penuh ketakutan sampai mencucurkan keringat yang seperti darah. Petrus tidur bersama Yohanes dan Yakobus. Nanti ketika Petrus bertemu dengan Cornelius juga begitu ya. Di pasal 11 kita sudah membaca waktu Petrus berjumpa dengan Cornelius pasal 10 ya. Petrus tertidur di ruang atas dan bermimpi di situ. Nah, di penjara ini juga Petrus tidur. Nah, tetapi beda teman-teman ya. Petrus yang dulu sama Petrus yang sekarang. Dulu ya memang dia itu seorang pecundang. Orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi Petrus yang sekarang, yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus,
adalah Petrus yang pemberani, pejuang tangguh, hamba Allah yang luar biasa. Dan ini situasinya beda. Besok dia yang akan dihukum mati karena Kristus. Ingat, dalam pembacaan-pembacaan kita menyaksikan berulang kali Petrus dan Yohanes masuk penjara. Dia dilarang untuk memberitakan Injil dalam nama Yesus. Mereka disesah, dicambuk, dirotan, dipukuli, berulang-ulang kali masuk penjara. Tetapi Petrus tetap memberitakan Injil. Petrus memakai banyak kesempatan untuk memberitakan tentang gurunya yang adalah Tuhannya itu, Yesus Kristus. Jadi secara logika ya Petrus tertidur karena dia memiliki ketenangan, shalom, kedamaian. Dia pasti tahu bahwa jemaat mendoakan dirinya. Dia pasti tahu bahwa Allahnya, bahwa Kristusnya itu bekerja secara luar biasa untuk menyatakan kehendaknya. Hidup ataupun mati, dia akan menjalaninya dengan tekun. Apalagi baginya, kalau dia menderita bagi Kristus, itu adalah satu sukacita terbesar. Ternyata penulis langsung menunjukkan jawaban doa dari jemaat di ayat-ayat berikutnya. Singkat cerita, tiba-tiba malaikat datang, menepuk bahu Petrus, lalu membangunkannya. Borgol pun terlepas. Malaikat minta Petrus, ikat pinggangmu, kenakan jubah dan sepatumu, lalu ikuti aku. Nah, sampai di sini Petrus tuh mikirnya dia lagi mimpi atau melihat satu penglihatan, padahal itu benar terjadi. Nah, menarik ya, waktu Petrus menanti pertolongan Tuhan, dan ketika jawaban doa itu datang, bahkan ketika dia tertidur, waktu pertolongan Tuhan datang, dia masih nggak sadar. Dan dia butuh waktu sampai dia betul-betul yakin bahwa Tuhan memang mengirimkan pertolongan baginya. Tuhan mau mengejutkan dia supaya dia kembali pada fokusnya yang mula-mula, yaitu untuk memberitakan Injil. Supaya dia kembali dikuatkan imannya. Supaya ia kembali pada keberaniannya yang semula. Dan bagi Tuhan, rantai, belenggu, penjara dengan keamanan ekstra ketat, bahkan pintu gerbang besi itu bukan apa-apa bagi Tuhan. Bayangkan betapa marahnya Herodes ketika tahu bahwa pintu gerbang itu terbuka. Dan semua penjaga itu dianggap lalai karena menyebabkan tawanan yang paling berharga itu kabur atau lepas. Dibunuh semuanya itu. Kita bisa melihat di ayat-ayat yang terakhir. Nah, teman-teman, saya mau cerita tentang seorang misionaris India yang bernama Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh. Sadhu itu artinya guru. Dia orang India. Dia memberitakan Injil di Tibet. Nah, berbagai kesulitan dialaminya. Dia harus melintasi pegunungan Himalaya yang curam, yang sulit untuk diseberangi. Kadang dia terhalang badai salju, atau dihalangi oleh macan tutul salju yang sering kali menyerang siapapun yang lewat. Bahkan penolakan dan aniaya dari penduduk Tibet tidak jarang dia alami. Suatu kali di Tibet, Sundar dimasukkan ke dalam sumur. Mereka menutup sumur tersebut dengan pintu besi dan dikunci dari luar. Tangannya patah waktu dijebloskan ke dalam sumur tersebut.
Tapi setelah 3 hari, tiba-tiba pintu sumur itu terbuka. Dan seutas tali diulurkan ke dalamnya untuk menolong Sundar keluar dari sumur itu. Tali itu ujungnya rupanya diikat ya, sehingga kakinya itu bisa ditautkan pada tali itu karena tangannya patah, sehingga dia bisa naik keluar. Waktu dia sudah di atas, dia menoleh kiri dan kanan untuk melihat siapa yang menolong dia dan ingin mengucapkan terima kasih. Tapi dia tidak menemukan siapapun juga. Maka Sadhu Sundar Singh kembali memberitakan Injil. Nah, orang-orang yang menjebloskan Sundar ke dalam sumur itu menjadi marah. Sundar pun ditangkap kembali. Nah, salah satu dari mereka ingin tahu, siapa sih yang melepaskan Sundar Singh ini? Siapa yang telah menolong dia? Pasti dia sudah mencuri satu-satunya kunci yang membuka tutup sumur itu. Tapi akhirnya Sundar dibebaskan. Kenapa? Karena satu-satunya kunci yang membuka sumur itu ada pada orang yang ingin tahu itu. Ada pada mereka sendiri. Nah, teman-teman, kembali kepada jemaat. Setelah sadar, maksud saya kembali kepada Petrus. Setelah sadar, Petrus berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Sampai di sana, dia mengetuk pintu, sementara orang-orang yang di dalam rumah itu lagi berdoa, teman-teman. Ya, kamu bisa lihat di dalam slide begitu ya. Waktu dia mengetok pintu, lagi-lagi jemaat dikatakan sedang berdoa. Maka Petrus mengetuk pintu, memberi salam. Nah, seorang perempuan, ya mungkin seorang hamba di rumah itu mengenali suaranya. Itu suara Petrus. Tapi saking senangnya, maka si Rode ini heboh sendiri. Dia tinggalin Petrus di pintu depan, dia tidak membukakan pintu. Saking hebohnya, dia cerita pada orang-orang yang sedang berdoa itu. Itu ada Petrus di depan. Lalu apa kata mereka? Kamu mengigau. Mimpi kali ya. Atau kamu itu sedang mengoceh. Atau gile kali lo. Enggak, itu betul-betul Petrus. Oh, itu malaikatnya. Nah, sampai di sini memang orang Yahudi itu punya kepercayaan terhadap malaikat pelindung yang bentuknya itu memang atau rupanya itu mirip dengan orang-orang yang dilindungi. Ini kepercayaan orang Yahudi. Yang kita jadi senyum-senyum sendiri ya dengan iman yang sederhana dari orang-orang Kristen ini. Ya, cuma saya berpikir begini. Sesudah mereka berdoa untuk Petrus, mereka masih susah untuk percaya bahwa Tuhan memang benar-benar sudah menjawab doa mereka. Believe it or not. Tetapi ternyata susah bagi mereka untuk believe. Susah bagi mereka untuk percaya bahwa memang Tuhan sudah menjawab doa mereka. Sekalipun mereka tekun berdoa. Jadi mungkin ini satu realitas atau kenyataan ya, bahwa kalaupun kamu tekun berdoa, belum tentu kamu juga tekun menanti jawaban doa. Kalaupun kamu itu tidak berkeputusan berdoa, bisa jadi kamu juga tidak expect
atau mungkin kamu juga tidak ready untuk menyaksikan bahwa Tuhan memang betul-betul sudah menjawab doa. Akhirnya, pintu pun dibuka. Mereka melihat Simon Petrus, dan penulis Lukas mencatat bahwa mereka tercengang-cengang. Mereka begitu heboh ketika mendengar bahwa Tuhan melepaskan Petrus dari penjara. Singkat cerita, Petrus akhirnya pergi ke tempat yang lain dan mengerjakan pelayanan di sana. Nah, ini yang lebih penting, ya, bahwa ketika Allah melepaskan hambanya, itu tentu saja untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan hambanya. Bahwa ketika Simon Petrus dilepaskan dari penjara dan maut, ada tugas yang menanti. Dan itu yang lebih penting. Keesokan harinya terjadi kegemparan dalam istana karena penjagaan dari 4 regu penjaga dengan 4 shift itu juga tidak dapat menjamin Petrus nggak lolos dari penjara. Tapi bagi saya kegemparan itu juga terjadi karena Petrus yang bikin gempar itu, yang sekarang sudah ada di luar penjara, dia akan membawa Injil Yesus Kristus ke tempat yang lebih jauh lagi. Sehingga nama Yesus semakin dikenal. Dan orang-orang pun mengalami hidup yang diubahkan karena berjumpa dengan Yesus. Nah teman-teman, dari bagian ini apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, saya ingin melihat bahwa realitas atau kenyataan bahwa orang Kristen itu tidak bebas dari penderitaan. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa orang Kristen tidak akan pernah menderita. Bahkan kepada orang-orang yang dekat dengan Yesus, seperti Yakobus, gak ada perlindungan khusus, gak ada pengecualian. Bahkan dia memperingatkan orang-orang yang terdekat dengan dia, termasuk juga kamu dan saya. Siap-siap untuk menghadapi penganiayaan. Berbahagialah jikalau kamu dianiaya oleh karena aku. Karena kamu yang empunya kerajaan sorga. Karena nabi-nabi sebelum kamu pun juga mengalami aniaya. Jangan heran, jangan terkejut jikalau karena aku, karena namaku, maka orang-orang akan membenci kamu. Kamu bukan dari dunia ini. Nah, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan bebas menderita. Nah, makanya dalam kondisi yang sulit seperti ini, kita bisa melihat ya bahwa pandemi yang terjadi secara global ini juga berlaku bagi orang Kristen. Orang Kristen juga mengalami itu. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang beriman, yang dekat dengan Tuhan, tapi harus meregang nyawa. Karena apa? Karena terpapar COVID. Dari siapa? Dari sanak saudaranya. Kita tidak bisa menghindari penderitaan. Termasuk juga penderitaan karena nama Yesus. Jadi jangan kamu menyangka bahwa kalau kamu dekat dengan Kristus, itu berarti kamu akan selalu aman, damai, sentosa, sejahtera. No. Tetapi Allah bekerja melalui doa umatnya. Itu yang kedua. Sekalipun umatnya mengalami penderitaan, mengalami aniaya, tetapi Allah mau bekerja untuk menyelamatkan umatnya melalui doa-doa mereka. Tadi ya di ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.
Senjata mereka adalah doa. Jemaat dengan tekun berdoa dan Allah menjawab doa mereka dengan melakukan apa yang mustahil, yaitu membebaskan Petrus dari penjara. Jadi kesimpulannya, pada hari ini kita belajar tentang efektivitas, tentang kuasa doa. Bahwa Allah bekerja melampaui apa yang dapat didoakan oleh jemaat. Allah berkuasa menjawab doa melebihi apa yang kita harapkan. Memang cara kerja Allah tidak selalu sama. Dia izinkan Yakobus mati dibunuh dengan pedang. Karena baginya tugas Yakobus sudah selesai. Tapi dia izinkan Petrus lolos dari penjara karena tugasnya belum selesai. Dia ingin Petrus melanjutkan pekerjaannya sehingga berdampak besar. Tapi yang pasti kuasa Allah itu nyata. Dan ia berkenan menyatakan kuasanya melalui doa-doa umatnya. Mengapa kita tidak berdoa? Kamu mengharapkan segala sesuatu, kata Yakobus. Tapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga. Tapi apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan keinginan hatimu. Kita harus belajar untuk berani percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Jadi memang doa tidak sembarang doa ya. Syaratnya adalah Tuhan mengabulkan doa kita kalau kita meminta kepadanya. Dan apa yang kita minta itu harus sesuai dengan kehendaknya. Gimana caranya? Ya, bacalah firman. Tuhan Yesus mengatakan begini. Tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu pasti menerimanya. Doa-doa kita pun juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita minta harus sesuai dengan apa yang Allah mau. Barulah saat itu doa kita dikabulkan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan atau menghalangi ketika Allah mau mengabulkan doa kita. Apa yang mustahil kamu minta? Tuhan, aku ingin pandemi ini berlalu. Itu mah kecil buat Tuhan. Nah, masalahnya, apakah kamu mau tekun berdoa? Yang kedua, apakah apa yang kamu minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau Tuhan menghendaki pandemi ini terus berlangsung untuk menguatkan imanmu, Tuhan pasti akan membiarkan pandemi ini berlanjut. Kalau Tuhan ingin menghentikannya saat ini juga untuk membuktikan kuasanya, Allah pasti akan menyatakannya, akan menghentikannya untuk kita semua. Apalagi yang kamu harapkan? Tuhan, aku ingin lulus dengan nilai yang baik tahun ini Tuhan, 2021. Aku ingin masuk perguruan tinggi negeri. Aku ingin kuliah lanjut. Tuhan, aku ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan supaya bisa menyenangkan orang tua. Tuhan, aku masih jomblo. Tuhan, aku menyerahkan pelayanan yang sulit ini kepadamu. Teman-teman, jikalau kamu meminta dengan sungguh kepada Tuhan, dan memang kamu mengenal Tuhan, Tuhan mau melakukannya untuk kamu. Percayalah bahwa Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan mengabulkan doa-doamu. Tapi jikalau kamu tidak percaya, dan kamu tidak meminta apapun juga dalam namanya, Tuhan tidak akan memberikannya kepadamu. Kiranya Tuhan terus mengejutkan kita dengan pertolongan-pertolongan yang tidak terduga. Kiranya kita terus mengalami kelepasan dari belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan dosa. Tuhan sanggup melepaskan kita dari dosa-dosa yang membelenggu kita, teman-teman.
pornografi, mungkin juga dosa-dosa dalam batin, iri hati, dengki, dendam, membara, atau mungkin dosa-dosa aktual yang kamu lakukan yang tidak kamu sadari. Tuhan sanggup melepaskan kamu. Kiranya kita terus bersandar, berharap kepadanya dalam doa-doa kita. Pada hari ini mulailah kamu mendoakan seseorang. Apakah itu keluargamu? Apakah keluargamu sudah Kristen? Keluargamu belum menjadi pengikut Kristus? Doakan dia. Apakah kamu merindukan pertumbuhan terjadi dalam hidupmu atau di dalam jemaat yang kamu layani? Doakan mereka. Apakah kamu merindukan pemerintah yang bersih, yang tidak korup? Apakah kamu menginginkan penurunan dari jumlah penderita COVID? Doakan, mulai doakan. Apakah kamu menginginkan pemimpin-pemimpin rohanimu bisa melayani dengan baik dan maksimal? Doakan mereka. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan yang tidak pernah selesai sampai Tuhan sendiri yang akan menghentikannya. Berdoalah dengan tidak berkeputusan. Tetaplah memberitakan Injil. Hiduplah di dalam berserah penuh kepadanya. Apapun juga yang kamu minta, mintalah di dalam pengenalan yang benar akan kehendaknya dan firman-Nya. Maka kamu akan melihat mujizat-mujizat nyata dalam hidupmu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, tolong kami untuk memiliki iman yang teguh, iman yang tidak terombang-ambing dengan berbagai kesulitan, berbagai penderitaan yang ada. Tolong kami untuk tetap berdoa dan mengandalkan-Mu, bahwa bahkan dalam situasi-situasi sulit sekalipun. Dan tolong kami untuk bisa merasakan, mengalami akan pengalaman-pengalaman iman dimenangkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk menjadi pejuang-pejuang doa. Sekalipun kami masih muda dan remaja, tapi kami mengandalkan Engkau. Kami mengasihi Engkau. Kami mengenal Engkau. Dan Tuhan menjamin bahwa apapun yang kami minta dalam nama-Mu, kami pasti menerimanya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Mari rekan-rekan sekalian kita menerima doa berkat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari Minggu ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh mengubahkan hidup kami. Dan juga Tuhan, biarlah kiranya segala puji-pujian dan sembah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan juga pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman sekalian, ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu bersaat teduh sejenak dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.